Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salawatnya kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ayu Ramadhani, saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran As-Siddiq Hidayatullah Medan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Samsul Amri STHI MSOS selaku dosen mata kuliah Ilmu Kalam. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Sejarah Khawarij, Radikalisme Awal dalam Islam dan Tokoh-tokohnya. Sejarah aliran Khawarij dan tokoh-tokohnya. 1. Latar belakang sejarah. Khawarij muncul pada pertengahan abad ke-7 Masehi, tepatnya setelah pertempuran Siffin 657 Masehi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika pertempuran tersebut hampir dimenangkan pasukan Ali, pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak dan menyerukan tahkim atau arbitrase untuk menghentikan pertumpahan darah. Kemudian ada peristiwa tahkim. Ali setuju untuk melakukan tahkim, namun keputusan ini ditentang oleh sekelompok pasukannya sendiri yang sebelumnya mendukungnya. Mereka menganggap tahkim adalah bentuk penolakan terhadap kehendak Allah. Karena menurut mereka hukum Allah atau hukum Al-Quran sudah cukup dan tidak boleh diganti dengan keputusan manusia. Mereka kemudian keluar atau kharaja dari barisan Ali. Inilah asal nama Khawarij. Dan kita bisa melihat doktrin dan ajaran-ajaran Khawarij. Pengkafiran pelaku dosa besar. Khawarij berpendapat bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar, misalnya membunuh, berzina, mencuri, batal keimanannya dan menjadi kafir. Tidak mengakui kekhalifahan Ali dan Muawiyah karena setuju pada tahkim. Mereka menilai Ali dan Muawiyah sama-sama telah menyimpang dan tidak layak menjadi pemimpin. Kepemimpinan berdasarkan ketakwaan mereka berkeyakinan bahwa khalifah atau imam bisa berasal dari kalangan manapun, asalkan adil dan bertakwa, tidak harus dari Quraisy. Setelah kita mengetahui ajaran-ajaran Khawarij, alangkah kita baiknya untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh Khawarij atau siapa saja tokoh-tokoh aliran Khawarij tersebut. Yang pertama ada Abdullah bin Wahab al-Rashibi, pemimpin pertama kelompok Khawarij pasca peristiwa tahkim, terkenal dalam pertempuran Nahrawan. Dan yang kedua, Harkus bin Zuhair atau Zul Khuwaisirah disebut dalam hadis sebagai orang yang membangkang kepada Nabi Muhammad dan dianggap cikal bakal Khawarij. Dan yang ketiga, Nafi bin Al-Azraq, pemimpin sekte Azarikoh, cabang radikal Khawarij, menghalalkan daerah muslim yang tidak sepaham dengan mereka. Dan yang keempat ada Najda bin Amir al-Hanafi, pemimpin Najdat. Kelompok Khawarij di Yamamah sedikit lebih moderat dari Azari. Membahas tentang moderat, apa itu moderat? Moderat adalah sikap menghindarkan pandangan, perkataan, atau perilaku yang ekstrim, serta cenderung memilih jalan pertengahan atau keseimbangan dalam berbagai hal. Orang moderat ini memiliki pandangan yang logis, adil, dan seimbang, mampu melihat sesuatu dari berbagai sisi dan menghargai perbedaan serta keberagaman. Konsep ini juga dikenal sebagai jalan tengah yang ideal, seperti keberanian yang berada di antara sifat ceroboh dan takut. Dan ada yang kelima, yaitu Abu Bilal Mirdas, tokoh Khawarij yang lebih moderat dan dikenal dengan ajaran menolak kekerasan yang berlebihan. Yang lebih moderat berarti dia tidak memilih sebelah pihak, dianya memilih jalan tengah. Dan peristiwa itu membuat perpecahan dalam kelompok. Khawarij kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok antara lain Azarikoh paling ekstrim, Najdat moderat, Ibadiyah kelompok paling moderat masih eksis hingga kini di Oman, Aljazair, dan Tunisia.
Kemudian, pengaruh Khawarij dalam sejarah Islam. Ternyata, Khawarij memiliki sejarah tersendiri dalam Islam. Seperti membentuk aliran tersendiri tentang iman, pemerintahan, dan jihad. Dan berperan dalam ketegangan politik dan pemberontakan dalam pemerintahan yang sah. Kemudian ada yang menjadi inspirasi bagi beberapa kelompok ekstremis dalam sejarah Islam kemudian hari. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Aliran Khawarij muncul pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib akibat peristiwa tahkim atau arbitrase dalam perang Siffin antara pasukan Ali dan Muawiyah. Mereka menolak tahkim dan berpendapat bahwa hukum hanya milik Allah, sehingga keluar dari barisan Ali. Dari sinilah mereka dinamakan Khawarij atau orang-orang yang keluar. Khawarij dikenal dengan pemahaman ekstrim dan keras, mengkafirkan pelaku dosa besar, membolehkan pemberontakan terhadap penguasa yang dianggap tidak adil, serta memiliki sikap fanatik terhadap penafsiran mereka sendiri. Pandangan ini sering memicu konflik dan pemberontakan dalam sejarah Islam awal. Dengan demikian, aliran Khawarij menjadi salah satu aliran teologi politik dalam Islam yang lahir karena perbedaan pandangan tentang kepemimpinan dan keadilan. Walaupun akhirnya pecah menjadi banyak faksi, ajaran Khawarij meninggalkan pelajaran berharga bahwa sikap ekstrim dalam beragama dapat menimbulkan perpecahan dan konflik yang panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.